Si Kemal baunya harum. Cakep. Salam kenal teman-teman Sumber Arum. Halo guys, aku Gina dari tim KKN PPM UGM Desa Sumber Arum 2020. Wah, tahun ini emang beda ya. Baru kali ini KKN dilaksanakan secara online. Dari lubuk hati yang paling dalam nih, rasanya tuh ingin sekali bertemu kalian semua. Main bareng, diskusi bareng, belajar bareng. Ya, semuanya deh yang penting bareng. Udah kebayang dan kita rencanai dari awal nih. Tapi sayang ya belum bisa kesampaian. Tapi gak apa-apa, mari bersyukur, alhamdulillah, karena kita masih bisa nih berdoa bareng-bareng agar pandemi segera berlalu dan kita cepat bertemu. Nah, kali ini aku pengen sharing-sharing dikit nih tentang berbisnis di usia muda. Lagi corona gini, teman-teman masih produktif gak ya? Atau jadi tim kaum rebahan pagi siang malam? Wah, jadi keingat surat Bapak Sandiaga Uno untuk kita para kaum rebahan di tengah pandemi COVID-19. Beliau berkata, saatnya sudah tiba. Dunia butuh jawaban dari teman-teman yang terbiasa santuy menghadapi persoalan. Walaupun pandemi pasti berlalu, tetapi ini bukan waktunya untuk menunggu. Bicara soal produktif, banyak loh sebenarnya kisah inspiratif di sekitar kita yang bisa kita jadikan contoh. Tahu nggak, beberapa waktu lalu ada berita alumni UGM beresin kos raup omset 24 juta loh. Wah, gila nggak sih, keren banget. Yang aku baca dari berita sih katanya mereka membuka usaha itu datang berkat permintaan teman-teman dekatnya dulu. Nah, saat itu mereka diminta beresin kos temennya yang ditinggalkan setelah masa perkuliahan selesai. Nah, emang ya, ide usaha itu bisa datang dari mana aja dan kapan aja. Kuncinya ya pinter-pinter kita ngelihat kesempatan atau peluang yang ada. Nah, by the way, aku nggak sendiri loh teman-teman. Akan ada 2 temanku yang tentunya masih muda-muda, cantik, pintar, soleha. Waduh, udah kayak promosi nih. Nah, mereka ini bakal ngobrolin pengalamannya dalam dunia usaha yang top markotop dan patut dikasih jempol. Nah, yang pertama ini merupakan owner dari produk banyak banget. Siapa lagi kalau bukan Aulia Afifa dari Fakultas Hukum UGM Angkatan 2017. Nah, apa aja tuh produknya? Karena udah pada penasaran, yuk kita simak ceritanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Afifah dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan tahun 2017. Di sini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku berwirausaha. Dan untuk disclaimer, aku belum profesional, aku pun masih butuh banyak belajar. Dan semoga teman-teman bisa ngambil yang baik-baiknya aja gitu. Aku mulai dengan perkenalan produk aku. Jadi yang pertama aku punya party planner namanya Aloha Project. Bisa dicek di Instagramnya @alohaproject_. Nah, itu aku bikin tahun 2015 waktu aku kelas 2 SMA. Jadi party planner itu ngedekor kalau ada acara gitu. Biasanya sih ulang tahun atau dinner, bisa juga tapi untuk event-event kantor, event-event yang lainnya juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya tentang dekor-dekor gitu. Terus yang kedua aku punya Wadidaw Yoi, Instagramnya @wadidaw.yoi. Nah, itu sebuah clothing line. Jadi di situ aku jualan kaos, terus tote bag, terus tumbler. Soon bakal banyak produk-produk baru sih, doain. Gitu. Terus yang ketiga aku punya Malka The Label yang sekarang lagi pending karena dia satu yang lain hal, jadinya pending. Nah, di Malka itu aku jualan tas dan baju-baju khusus buat cewek gitu. Untuk jatuh bangunnya sih ketiga-tiganya tuh sebenarnya sama sih, karena ketika bikin sebuah bisnis, bikin jualan itu aku nggak kerja sendiri, jadi aku butuh partner kayak vendor-vendor gitu. Misal di Aloha aku butuh beli bunga, aku butuh beli balon, aku butuh cetak kertas. Di Wadidaw aku butuh sablonan, tukang jahit. Di Malka juga gitu. Susahnya itu dicari vendornya itu.
cari yang bener-bener pas dan harus berkali-kali trial and error juga. Karena adalah yang kurang pas, adalah yang cuttingannya nggak enak, adalah yang kok harganya mahal ya gitu. Jadi harus banyak-banyak riset buat dapetin harga yang pas gitu. Terus apalagi ya, jatuh bangunnya tuh ya standar sih, maksudnya dibilang orang-orang ih mahal banget sih, apa sih cuman kayak gitu, apa sih kayak gitu, banyak banget sih. Terus produk nggak laku seapa yang di pikiran kita, maksudnya kita kayak mikir ini pasti laku deh, ini pasti kayak cepet habisnya deh, tapi kenyataannya nggak kayak gitu juga beberapa kali ngalamin. Nah, untuk tips dan sarannya dari aku itu, kalau mau membuat sesuatu, pastiin hal yang kamu jual itu adalah hal yang kamu suka dan yang kamu mau beli. Kalau misal ada orang yang jualan itu kamu mau beli kayak gitu. Terus jangan takut mulai, karena kalau misalnya udah mulai itu kayak bakal ini sih, aku harus lebih nih dari ini, aku harus lebih kayak gitu. Jadi nanti termotivasi sendiri gitu seiring berjalannya waktu kalau udah mulai. Tapi nggak bisa sembarangan juga tiba-tiba mulai gitu, enggak, tapi harus disiapin juga, kayak semuanya produknya tuh mau apa ya, aku mau jualan apa ya, misal baju, oke, baju mau berapa warna ya, nanti tiap warna ada berapa size ya, kayak gitu harus bener-bener dipikirin dengan matang. Terus cara promosinya tuh mau gimana, mau jualnya di mana aja, apakah di Instagram doang, apa buka di Shopee, buka di Tokopedia, kayak gitu harus dipikirin juga. Pokoknya dari produksi dan marketing itu menurutku harus dipikirin matang-matang. Dan juga menurutku yang nggak kalah penting itu branding dan packaging, itu harus juga dipikirin banget sih. Habis itu konsisten. Jadi jangan mentang-mentang nggak laku, sekali nggak laku terus kayak nggak mau jualan lagi gitu. Atau di awal-awal tuh langsung pengennya untungnya banyak gitu. Itu nggak kayak gitu. Jualan tuh emang harus dari dikit-dikit gitu. Jadi jangan mengharapkan keuntungan yang tiba-tiba langsung gede gitu. Enggak. Ada saatnya rugi tuh ada saatnya untung tuh juga ada gitu. Habis itu gagal tuh bukan masalah. Jadi bisnis tuh kayak jodoh gitu loh. Kamu tuh harus menemukan bisnis apa yang cocok buat aku, dan untuk menemukan bisnis yang cocok buat kamu itu kita juga harus trial and error, kayak coba aku bisnis ini, aduh ternyata nggak cocok deh sama aku karena gini. Oke, coba yang lain yang kira-kira aku juga suka, yang kira-kira bisa dijual gitu. Jangan takut gagal pokoknya. Udah sih, mungkin itu aja dari aku, tips dan sarannya. Pokoknya jangan takut, konsisten, tapi juga harus well prepared. Gitu aja. Terima kasih. Waduh, mantap. Kalau kata Pak Mario Teguh mah super sekali. Yang pada kepo-kepo, coba aja cek di Instagramnya yang udah disebutin oleh Mbak Lia tadi. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua. Renesa Balkis dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Nah, Renesa ini memulai bisnisnya tanpa modal. Dan hebatnya lagi, dia bisa tetap berprestasi dengan memenangkan lomba-lomba di samping menjalankan bisnisnya. Waduh, penasaran gak sih gimana ceritanya? Yuk kita simak langsung. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Salam kenal, perkenalkan namaku Renesa Balkis, dan di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita ataupun pengalaman kepada kamu yang mendengarkan. Jadi saya punya dua cerita, yang pertama tentang bisnis dan juga yang kedua tentang lomba. Untuk bisnis sendiri, saya menjalankan bisnis yang diawali tanpa modal, karena memang saat ini belum mencukupi modal yang besar. Akhirnya saya memulai dengan reseller. Nah, apa yang saya pelajari ketika saya memulai bisnis
reseller adalah ketika saya sudah mulai start untuk mulai jualan, saya belum memutuskan rencana atau jangka panjang yang habis ini akan saya lakukan setelah saya berhasil menjual salah satu produk. Jadi ketika memang kita memiliki tujuan untuk berjualan, kalau bisa biar gak pantang menyerah, selalu semangat dan punya keuntungan yang terus datang, itu memang perlu direncanakan dan memang perlu kita bentuk dalam pola pikir kita bahwa kita akan bisnis dengan serius. Jadi berawal dari keseriusan, nanti rezekinya pun akan datang dengan serius juga. Nah, cerita tentang lomba di sini saya banyak juga mengalami proses yang dimana tidak berujung pada kemenangan, tapi sering juga kalah. Alhamdulillah tahun lalu saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah juara 1 di Pekan Ilmiah Psikologi Indonesia. Di sini yang menarik ketika saya selalu ikut lomba adalah membawa sebuah idea yang memang memberikan inovasi dari masalah yang ada saat ini. Jadi buat teman-teman semua yang memang mungkin tertarik di dunia lomba ataupun bisnis plan dan juga startup, biasanya saya dahulukan dengan apa sih yang saya rasakan ketika saya hidup sehari-hari di sekitar saya, apa sih yang bisa saya berikan dan apa sih yang bisa kita bantu dari masalah yang ada di sekitar sekarang ini. Nah, jadi buat teman-teman semua ketika memang sudah punya idenya, misal dalam bisnis ataupun dalam lomba, kita ciptakan solusi dari masalah yang ada. Dan yang kedua yang terpenting adalah berikan value dari apa yang akan kita jual atau apa yang bakal kita buat. Jadi di situ akan menghadirkan emosi buat teman-teman semuanya ketika punya target pembeli ataupun target kemenangan. Di situ kita bisa mengambil hati dari para juri ataupun para pembeli yang nanti akan kita tuju. Nah, jadi pesanku buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk buat selalu rencana dari apa yang akan kita lakukan, karena itu adalah fondasi awal layaknya kita membangun sebuah hubungan rumah tangga. Jadi kalau misal kita flashback lagi ketika kita pengen banget belajar sesuatu dan diseriusin, itu biasanya jadi. Tapi ketika memang tidak diseriusin dari awal atau memang cuma iseng-iseng doang, itu malah nanti kedepannya juga hasilnya iseng-iseng aja, kayak gitu. Jadi memang apa yang saat ini kita lakukan di setiap hari, mulai dari membentuk kebiasaan kecil yang memang mengarah pada kebaikan ataupun pola pikir yang kita bentuk untuk membentuk diri kita menjadi lebih positif, itu yang lebih menghantarkan kita ke masa depan yang memang sesuai dengan apa yang kita tuju. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika memang kita fokus pada apa yang sudah kita rencanakan, jangan lupa untuk selalu lihat di masa sekarang. Ketika memang kita fokus pada masa depan, itu biasanya lebih menghadirkan rasa takut ataupun rasa khawatir. Jadi buat teman-teman semuanya, fokus pada hari ini, pada apa yang bisa kita lakukan. Jadi step by step semuanya butuh proses, karena ketika kita merencanakan untuk jadi apa di dunia ini dan masuk kemana di akhirat nanti, sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang juga. Jadi buat teman-teman selalu semangat, tetap jaga kesehatan karena saat ini belum masuk pada tahap yang benar-benar normal. Jadi salam sehat dan salam sukses. Semoga kita dipertemukan pada waktu yang memang kita bisa bertemu secara langsung. Kalaupun online, teman-teman bisa DM aku di Instagram Renesa Balkis. Jadi salam kenal, terima kasih telah mendengarkan. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat juara 1 ya Mbak Nesa. Bicara soal marketing, sebenarnya banyak loh cara yang bisa kita lakukan. Misal nih, bikin kartu bisnis personal. Nah, biasanya kartu ini tuh berisi informasi pribadi penjual, habis itu ada nama dan logo usaha, nama pemilik kartu bisnis, nomor HP, ataupun informasi pribadi mengenai usaha lainnya yang mudah untuk diketahui orang ketika ingin menghubungi kita. Nah, kita juga bisa loh ngadain atau bikin promosi gitu, bisa berupa kupon, diskon, barang gratis, giveaway, dan sebagainya. Nah,
Dalam pelaksanaannya, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain secara aktif. Misal, kita bekerja sama dengan penjual lain. Ini tuh bisa jadi jalan loh sebenarnya agar produk kita bisa dengan mudah menarik mata publik. Kita bisa bekerja sama untuk memberikan promosi lainnya, misalnya membeli barang A maka akan mendapatkan diskon untuk B. Nah, sebaliknya juga bisa kayak gitu. Promosi-promosi semacam ini sangat disukai oleh masyarakat muda biasanya. Nah, selain itu, ngeliatin keunikan pada produk kita itu juga penting loh teman-teman. Keunikan dalam hal ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti packaging. Kita dapat menggunakan paper bag misalnya yang ramah lingkungan dan modis karena lebih kaku dibandingkan dengan kantong plastik atau kresek yang terkesan mudah rusak kan ya. Nah, melalui hal ini konsumen akan menaruh perhatian lebih gitu bahwa kita tidak hanya sekedar menjualkan produk kita loh, tetapi kita juga peduli terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Lalu kita juga bisa selipkan ucapan terima kasih atau kami tunggu kamu datang kembali di notes atau kertas kecil gitu kan, sekarang orang bikinnya pada lucu-lucu gitu kan ya. Nah, kita juga bisa nih tambahin pantun atau quotes-quotes kekinian agar konsumen itu merasa senang. Jadi mereka bahkan ingin mengupload dan nyebarluasinnya ke sosial media mereka. Nah, di sini tuh kita udah dapat poin plus gitu, udah dapat promote gratis dari pembeli itu karena dia udah nyebar luasin ke sosial media mereka sehingga produk kita dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang paling utama, yang paling penting, yang paling wajib, yang paling kudu harus itu jangan pernah patah semangat. Gak ada tuh yang namanya bisnis untung terus tuh gak ada. Pasti ada jatuh bangun di setiap prosesnya. Nah, untuk kamu yang sudah, yang sedang, atau yang akan memulai usaha, aku yakin kamu bisa, kamu hebat. Dan aku berharap kamu juga bisa melihat dirimu sehebat apa yang aku yakinkan tentangmu. Yuk membangun negeri, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?